Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Zain. Saya angkatan 20 dari MIPA 5 Semari Duta. Jadi di sini saya akan bercerita tentang salah satu peninggalan sejarah yang ada di Tulungagung. Salah satunya yaitu Candi Sangran. Candi Sanggrahan merupakan salah satu tempat wisata cagar budaya yang ada di Tulungagung. Candi ini terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolango, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan informasi dari candi, tentang kapan persisnya pembangunan Candi Sanggrahan ini belum diketahui secara pasti. Bahkan tidak terdapat dalam prasasti maupun naskah apapun. Jadi sangat sulit untuk menyimpulkan kapan secara pasti berdirinya Candi Sanggrahan ini. Karena informasi mengenai Candi Sanggrahan sangatlah kurang, dari situ muncullah banyak sekali perkiraan tentang keberadaan Candi Sanggrahan. Salah satu perkiraan yang terkenal berasal dari Sina Wijaya Suyono. Pendapat pertama menyebutkan bahwa Candi Sanggrahan merupakan tempat peristirahatan bagi rombongan pembawa jenazah yaitu seorang penderita wanita Buddha pada masa kerajaan Majapahit. Jenazah itu dibawa dari Keraton Majapahit untuk menjalani upacara pembakaran yang ada di Boyolali. Beberapa sejarawan yang menduga bahwa Candi Sanggrahan merupakan candi peninggalan kerajaan Majapahit. Hal ini berdasarkan pada bangunan yang ada pada candi, khususnya pada bagian pintu candi, pada bagian belakang candi, serta dinding area candi yang terbuat dari batu bata. Candi ini menghadap ke arah barat. Tidak terdapat relik pada tubuh candi, namun pada bagian bawah candi, tepatnya pada bagian kaki candi itu, terdapat relik berupa hewan, yaitu singa dan serigala. Candi Sanggrahan dikelilingi dinding bujur sangkar, tersusun dari batu bata dan berhalaman luas. Posisi candi menghadap ke arah barat. Candi Sanggrahan dan halaman di bagian dalam dinding yang mengelilingi memiliki kedudukan lebih tinggi sekitar 2 meter dari areal tanah di luar dinding bata. Terdapat tangga naik di tengah dinding batu bata yang berada di barat atau depan candi utama. Tangga ini memiliki 9 anak tangga. Tangga naik ini tidak segaris lurus dengan kedudukan tangga candi yang sudah gerompal. Tinggi tangga sekitar 2 meter. Secara umum, kompleks Candi Sanggrahan terdiri atas sebuah bangunan induk dan 2 buah sisa bangunan perwara. Bangunan induk menggunakan batuan andesit dengan isian bata. Bangunan ini terdiri atas 4 tingkat yang masing-masing berdenah bujur sangkar dengan arah hadap ke barat. Bangunan perwara yang berada di sebelah timur terbuat dari batu merah. Bangunan Candi Sanggrahan berada pada teras atau undakan tidak lebih dari 2 meter. Candi ini menghadap ke arah barat, tidak memiliki hiasan relief pada dinding tubuh candi, namun pada dinding candi bagian bawah atau kaki candi terdapat hiasan relief aneka hewan seperti singa dan serigala. Relief-relief itu berada dalam kotak-kotak persegi panjang. Yang unik dan bikin heran banyak kalangan adalah tiap relief berdiri sendiri atau terpisah dengan relief lainnya, sehingga sangat sulit untuk mencari atau menjalin alur cerita dari relief tersebut. Tidak jelas diketahui apakah relief-relief hewan di Candi Sanggrahan memuat suatu cerita sebagaimana relief-relief pancatantra atau sekedar ornamen atau hiasan candi tanpa cerita. Pada kenyataannya, sampai saat ini pun belum ada arkeolog atau sejarawan yang mampu menerjemahkan atau mengidentifikasi secara jitu keberadaan relief-relief hewan di Candi Sanggrahan Tulungagung. Namun, menurut Si Wisang, aneka relief hewan seperti singa di Candi Sanggrahan Tulungagung mengingatkan pada figur-figur utama tokoh hewan dalam naskah Tantri Kamandaka. Tahu gak sih apa Tantri Kamandaka? Tantri Kamandaka sendiri merupakan satu naskah berbahasa Jawa kuno yang memuat kisah utama dunia satwa atau fabel, yaitu kisah pertarungan seekor lembu betina bernama Nandaka dan seekor singa yang menjadi raja marga satwa bernama
Canda Pinggala. Raja Singa si Canda Pinggala tersebut memiliki patih seekor serigala yang bernama Sambada. Relief di Candi Sanggrahan bukan harimau atau macan, namun singa. Harimau jelas berbeda ya sobat dengan singa. Hewan singa tidak hidup di tanah Jawa. Hewan singa hanya muncul dalam berbagai naskah cerita Jawa kuno. Salah satu naskah yang menampilkan figur singa adalah Tantri Kamandaka sendiri. Candi Sanggrahan kalau diteliti lebih jeli memang terlihat unik. Beberapa sejarawan menduga Candi Cungkup merupakan peninggalan zaman Majapahit. Berdasarkan bekas bangunan di bagian pintu gerbang dan di belakang candi serta bangunan areal candi yang terbuat dari batu bata. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap bangunan yang tersusun dari batu bata di Jawa Timur pasti peninggalan Majapahit? Dan apakah bangunan berbahan batu andesit di Jawa Timur termasuk Tulungagung menandakan sebagai peninggalan sebelum Majapahit? Bagaimanapun, identifikasi soal kapan persisnya pembangunan Candi Sanggrahan masih belum tuntas. Selain tidak ditemukan angka tahun, keberadaan Candi Sanggrahan juga tidak termuat dalam prasasti atau naskah seperti Kakawin Nagara Kertagama. Menurut Siwisang dalam bukunya yang berjudul Girinda, kedudukan Candi Sanggrahan sebagaimana namanya merupakan tempat untuk mesanggah atau tempat peristirahatan rombongan istana yang mengikuti prosesi perabuan Raja Patni Dyah Dayatri di Candi Dadi. Rombongan Majapahit mendirikan perkemahan di area Candi Sanggrahan yang memang berhalaman luas, berpagar keliling dan terdapat saluran air. Dan ketika abu jenazah Raja Patni Dyah Dayatri ditanam di Boyolangu, rombongan istana juga menggunakan Candi Sanggrahan sebagai tempat mesanggah atau berkemah karena pada waktu itu lokasi wilayah antara Candi Sanggrahan dengan Boyolangu merupakan daerah rawa. Untuk menuju Candi Boyolangu harus menaiki perahu. Begitu pula ketika berziarah ke Candi Boyolangu, rombongan istana mesanggah dulu di Candi Cungkup atau Candi Sanggrahan. Sekian cerita saya tentang Candi Sanggrahan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.